Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Universal Sabila dari kelas 2 SID. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai modul 3, yang dimana pada modul 3 ini ada materi mengenai passing data ke controller, larval validation, dan pembuatan simple login. Mengenai passing data ke controller, itu merupakan pengiriman data dari view ke controller dapat dilakukan melalui submit form atau AJAX request. Apa itu submit form? Itu merupakan sebuah proses pengiriman data ke URL yang ditetapkan pada attribute action pada suatu form. Proses ini biasanya dilakukan melalui metode get ataupun post yang ditentukan pada attribute method. Lalu di sini ada contoh dari submit form. Selanjutnya, itu apa itu AJAX request merupakan proses pengiriman data dari browser ke server secara asinkron tanpa harus mereload halaman yang biasanya menggunakan JavaScript atau library seperti jQuery. Adapun contoh dari AJAX request, oke, di sini ada sebuah instruksi kita disuruh untuk membuat sebuah function sync up pada home controller beserta root, khususnya dengan jenis method post. Langsung saja ke Visual Studio Code. Ini merupakan public function, yang dimana di modul tadi kita disuruh membuat sebuah, nah kita lihat soal lagi, membuat sebuah function yang bernama sync up pada home controller. Nah, ini dia. Selanjutnya itu kita ke roots dulu. Untuk rootnya, kita harus membuat, tidak lupa dengan untuk menyambungkan passing data tadi. Di sini kita menggunakan method post dengan ada juga parameternya home/sync up. Di sini juga sync up. Nah, pada view-nya itu kita akan merubah bagian action-nya. Kita menggunakan yang saya blok ini, form action slash home slash sync up dengan metodenya post. Tidak lupa dengan menambahkan uh, add CSRF di bagian bawahnya. Ini terdapat pada uh, bagian view. Nah, yang saya blok ini merupakan instruksi yang tadi ada pada modul, sudah saya lakukan. Lalu kita coba saja pada aksesnya. Dengan cara itu kita buka dulu di terminal PHP Artisan Serve, lalu nanti ada link, di follow link aja. Lalu di sini kita buka yang punya kita, file kita. Cara aksesnya bisa Juni apps.test lalu slash home sync up sesuai dengan nama function yang kita buat tadi. Enter. Nah, akses sudah bisa, coba kita mengisinya. Dan dengan passwordnya Studio 3. Oke, jika sudah seperti ini, berarti pada bagian yang ini sudah selesai. Pada function sync up didaftarkan parameter request, lalu cek apakah input yang disubmit pada dapat dibaca di controller, tentu sudah bisa kita lihat bahwa hasilnya seperti ini. Tahap selanjutnya kita uh, passing ke view dengan nama baru, yaitu sync up success.flat.php. Jadi kita akan buat nama file baru pada view. Selanjutnya mengkopikan data yang saya blok ini ke controller kita, home controller.
lalu mengkopikan codingan ini ke syncupsuccess.let.php yang sudah kita buat tadi filenya di view. Nah, jika sudah, selanjutnya kita coba akses. Isi nama, email, dan password. Oke, ini sudah berhasil. Em, jadi, begitulah cara passing data ke controller. Untuk outputnya, kurang lebih seperti ini, sama dengan yang ada di modul. Selanjutnya itu ada materi mengenai Laravel Validation yang akan saya jelaskan juga. Dan menerapkannya ke eh, mengimplementasikannya ke Visual Studio Code. Jadi, Laravel Validation ini merupakan satu mekanisme untuk memberikan aturan terhadap data yang masuk ke controller secara otomatis. Pada function sync-up yang telah dibuat sebelumnya, kita bisa nambahkan baris kode berikut. Ini di copy aja yang penting yang kita butuhkan. Nanti di home controller, lalu selanjutnya akan menampilkan error validasi di halaman view dan posisikan di atas form sync up yang ini. Jika kita coba untuk memasukkan em, mengaksesnya, dia akan keluar error karena tidak sesuai dengan yang wajib diisi, harus berupa string minimal 8 karakter, harus mengandung setidaknya satu huruf kecil pada passwordnya ya. Harus mengandung setidaknya satu huruf besar, harus mengandung setidaknya satu angka. Lalu kalau di name itu maksimalnya 10. Kalau misalnya di email kita nggak pakai add, dia nggak akan bisa juga diakses. Mari kita coba dulu. Ini akan muncul pesan. Nah, the password file must be at least 8 character. The password file format is invalid. Sesuai dengan yang ada di modul, kita diminta untuk menampilkan pesan error dikarenakan tidak sesuai dengan instruksi yang ada di home controller tadi. Nah, jika error validasi telah ditampilkan seperti tadi, umumnya isian form akan kembali kosong. Jika isian form ingin tetap terisi sesuai dengan yang diisi sebelumnya, gunakan function all pada value inputan dan tulis nama dari inputan tersebut. Kurang lebih seperti ini di view kita akan buat hmm,
Oke. Karena kita sudah membuatnya sesuai dengan instruksi yang ada di sini, namanya maksimal ada 10, lalu email pakai kita menggunakan @, lalu pada passwordnya wajib diisi, string harus berupa string, lalu minimalnya ada 8 karakter, dan harus mengandung setidaknya satu huruf kecil, huruf besar, dan satu angka. Jadi, di saat kita mencoba untuk aksesnya, itu berhasil. Oke. Oke, selanjutnya untuk pembuatan simple login. Yang pertama kita buat sebuah controller dengan nama out controller. Itu eh, bisa di terminal. New terminal. Nah, di sini kalau udah di enter, kenapa dia error? Karena di sini saya udah memiliki out controller. Jadi nanti kalau mau buat file baru dari controller dengan nama out controller bisa dibuat di sini, nanti akan keluar link, lalu diklik aja link tersebut, link file tersebut nanti pada HTTP controllers-nya akan muncul si out controller yang telah kita buat tadi. Lalu instruksi selanjutnya, di dalam controller tersebut tambahkan dua function, yaitu index dan login, yang mana di sini ada public functionnya, function index, dan function login. Selanjutnya itu jadi fungsi dari function index ini bertugas untuk menampilkan view login form. Nah, untuk selanjutnya itu kita bisa salin codingan ini pada login form.blad.php. Jadi kita membuat file baru pada view. Nah, di sini saya sudah buat yang login form.blad.php. Kita akan merubah yang pertama itu ini form actionnya. Yang actionnya itu kita ganti jadi out slash login dengan metodenya itu adalah post. Karena di sini dia meminta penggunaan metodenya menggunakan metode post. Tidak lupa juga untuk ini selanjutnya kita setelah mengkopikan yang tadi, yang login form.let.php, itu isi dari login atau function login ini bertugas untuk menerima dan memproses form yang dikirimkan ketika pengguna melakukan login. Pada function ini diterapkan logika seperti ada role validasi untuk input password minimal 3 karakter dan harus ada huruf kapital jika username dan password sama dengan name. Kembali ke view halaman login dengan membawa informasi sukses. Dan jika tidak sesuai, kembali ke view halaman login dengan membawa informasi error. Di halaman login ditampilkan alert sesuai dengan informasi yang dikirimkan sebelumnya. Itu di sini merupakan instruksi yang seperti ada di modul tadi. Misalnya itu ada untuk username required, password required minimal 3 karakter, terus juga untuk mengisikan NIM itu menggunakan yang saya blok seperti ini. Begitu juga dengan nantinya passwordnya. Lalu pada login form.blad.php tadi kita menggunakan actionnya itu adalah isinya out slash login dengan menggunakan metode post. Tidak lupa juga untuk mengisi penggunaan alt value-nya itu menggunakan alt dengan kalau username value-nya juga username, begitu juga dengan password yang ini. Itu gunanya untuk
Misalnya jika error validasi telah tampil, namun isian formnya akan kembali kosong jika isian formnya ingin tetap terisi sesuai dengan yang diisi sebelumnya menggunakan kita bisa menggunakan function alt dan pada value inputan dan kita menuliskan nama atau name dari inputan tersebut. Jadi itu fungsi dari alt tadi. Yang ini. Nah, selanjutnya itu kita akan buat routes untuk akses. Ini merupakan routes atau cara aksesnya untuk menghubungkan si login form black.php dengan root controller tadi. Jadi kita bisa akses di terminal dulu. Di terminal PHP Arctic Sensor. Boleh diperhatikan untuk roots-nya itu dia meminta kita untuk menampilkan halaman login menggunakan metode get, sedangkan untuk memproses form login menggunakan metode post. Jadi cara aksesnya itu halaman login bisa tampilkan dengan mengakses URL out, sedangkan untuk saat di submit form akan mengarahkan ke URL out slash login. Di terminal diklik aja follow link. Nah, kalau kita untuk yang out itu menampilkan halaman login tampilan dengan mengakses UI. Jadi kalau yang slash out ini hanya menampilkan halaman login. Sedangkan untuk akses mengarahkan saat mau submit form, maka mengarahkan ke URL out out slash login. Bisa kita isi dengan kita. Sorry, ini ada passwordnya belum diisi. Jika ini berhasil, maka nanti akan tampil eh, seperti ketentuan pada out controller. Nah, sama name-nya itu akan sama dengan password. Jika berhasil, dia akan menampilkan sukses. Jika tidak, dia akan menampilkan error. Mari kita coba terlebih dahulu. Apakah ini akan error atau malah sukses? Oke, di sini sudah bisa dilihat bahwa kita sudah berhasil untuk login. Jadi di sini ada ini login successful sesuai dengan instruksi out controller yang telah kita tentukan sebelumnya. Baiklah, sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga telah menonton video ini, yang tentunya video ini dapat bermanfaat untuk penonton dan tentunya juga bermanfaat untuk saya. Maaf jika penjelasan atau cara saya menjelaskan tidak sebagus dan serapi atau tidak mudah dimengerti. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.